Tunggu deh, Indonesia kan masih dijajah Jepang. Kok bisa tiba-tiba siap merdeka? Dan siapa yang nyiapin semuanya? Siapa yang mutusin undang-undang, presiden, bahkan pembagian wilayah? Jawabannya PPKI, tapi kok bisa? Sebelum ada PPKI, udah ada tuh BPUPKI. Isinya tokoh-tokoh Indonesia yang berdiskusi soal dasar negara dan bentuk pemerintahan. Setelah BPUPKI bubar, Jepang bentuk PPKI tanggal 7 Agustus 1945. Tapi Jepang kan lagi kalah perang. Iya, menurut para ahli, janji kemerdekaan Jepang itu cuma siasat buat cari simpati rakyat Indonesia biar gak bantu sekutu. Tapi ingat juga ada peristiwa Rengas Dengklok loh. Bener, waktu itu tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik sama golongan muda Rengas Dengklok supaya mereka cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda itu terdiri dari Sultan Syazrir, Wikana, Koiro Saleh, Sukarni, Sayuti Malik, dan Adam Malik. BTW, mereka disebut golongan muda tuh karena yang ikutan umurnya relatif muda dibanding Soekarno dan Hatta. Yoi. Nah, golongan muda takut Jepang keburu datang lagi atau malah ngatur-ngatur. Akhirnya, sepulang dari Rengas Dengklok malam harinya, mereka sepakat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945. Tapi kalau Jepang kalah, emangnya keputusan PPKI masih berlaku? Ini menarik. Walaupun dibentuk Jepang, PPKI diisi 100% tokoh Indonesia. Jadi, setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, PPKI tetap jalan. Artinya, sejak proklamasi 17 Agustus 45, cuma butuh 5 hari tuh untuk Indonesia punya UUD, presiden, pembagian wilayah, bahkan cikal bakal militer. PPKI awalnya beranggotakan 21 orang, lalu ditambah jadi 27. Mereka mewakili berbagai suku dan daerah. Tokohnya antara lain Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Johannes Leimena, hingga Otto Iskandar Dinata yang waktu itu baru 43 tahun, termasuk yang termuda. Tugas mereka super berat. Ada menetapkan dasar negara, lalu membentuk pemerintahan, memilih pemimpin nasional, dan pembagian wilayah. Kok bisa mereka langsung tahu harus ngapain? Padahal baru dibentuk. Karena sejak BPUPKI, diskusinya udah matang. PPKI tinggal mengeksekusi. Ibaratnya kayak panitia besar, blueprintnya udah jadi, tinggal realisasi. Sidang pertama langsung digelar 18 Agustus 1945, cuma sehari setelah proklamasi. Mereka langsung sahkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Lanjut, pada tanggal 19 Agustus 45, mereka bentuk 8 provinsi beserta gubernurnya. Yang pertama, Sumatera. Gubernurnya adalah Teku Muhammad Hasan. Tokoh asal Aceh ini punya peran penting di awal kemerdekaan. Yang kedua, Jawa Barat, dipimpin oleh Sutarjo Karto Hadikusumo. Beliau juga dikenal aktif dalam pergerakan nasional. Yang ketiga, Jawa Tengah, dipimpin oleh Raden Panji Suroso. Orang ini sebelumnya aktif di Volksraad loh. Yang keempat, Jawa Timur. Yang dipercaya jadi gubernur adalah RMT Aryo Surjo, seorang pejuang yang akhirnya gugur dalam revolusi. Yang kelima, Sunda Kecil, yang sekarang ini disebutnya Bali, NTB, dan NTT. Nah dulu gubernurnya tuh I Gusti Ketut Puja. Warga Bali pasti gak asing deh sama namanya. Yang keenam, Maluku, dipimpin oleh Mr. Johannes, salah satu tokoh Ambon yang gigih memperjuangkan kemerdekaan. Yang ketujuh dipimpin oleh Dr. GSSJ Ratulangi. Beliau juga dikenal banget karena perannya yang luar biasa di Sulawesi. Dan terakhir, Kalimantan alias Borneo. Gubernurnya adalah Insinyur Pangeran Muhammad Nur, seorang bangsawan Banjar dan insinyur lulusan Belanda. 22 Agustus, mereka bentuk Komite Nasional Daerah (TKR) yang jadi cikal bakal TNI dan rencana partai politik.
Jadi beneran, dalam 5 hari, negara ini udah punya fondasi sistem pemerintahan lengkap. Kok bisa secepat itu? Negara lain gimana? Nah, bandingin sama Amerika Serikat, mereka deklarasi kemerdekaan tahun 1776, tapi konstitusi barunya baru disahkan tahun 1787. Itu butuh 11 tahun. Bahkan presiden pertamanya, George Washington, baru dilantik pada tahun 1789. Indonesia, proklamasi 17 Agustus 1945, presiden ditetapkan 18 Agustus, UUD disahkan, pemerintah dibentuk, 5 hari beres. Ini bukti kemerdekaan kita bukan dadakan, tapi buah dari strategi, persiapan, dan visi jauh ke depan. PPKI bukan sekadar panitia, mereka bidan Republik Indonesia. Mereka buktiin bahwa Indonesia merdeka bukan hadiah Jepang, tapi karena kita siap berdiri sendiri. Keputusan-keputusan mereka yakni UUD 1945, bentuk negara, struktur wilayah, masih dipakai sampai hari ini. Semua itu lahir dari sidang-sidang sederhana, tapi penuh tekad dan kecintaan pada Indonesia. Makanya, peran PPKI nggak boleh dilupain. Mereka meletakkan pondasi dalam waktu super singkat. Jadi sekarang tahu kan kenapa Indonesia langsung siap jalan setelah proklamasi? Karena ada PPKI, tokoh-tokoh luar biasa yang bekerja dalam diam. Dan semua itu terjadi cuma dalam 5 hari. Indonesia merdeka itu bukan hadiah dari Jepang, tapi hasil dari visi, strategi, dan semangat gotong royong.